Susi. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya, boleh ya? Iya Susi. Iya, jadi Ustazah Dewi ini ngajar bahasa Inggris kan di sini. Iya. Ya, udah berapa lama Ustazah Dewi? Sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Oke. Saya minta waktunya sebentar ya Ustazah Dewi. Di sini kita sharing-sharing aja gitu mengenai rendahnya kemampuan peserta didik dalam memahami isi teks narasi. Nah, kan kebetulan bahasa Inggris ini kan ada juga teks narasi ya. Kelas berapa itu kalau bahasa Inggris? Kelas 9 naratif teks. Kelas 9. Kalau di bahasa Indonesia itu kebetulan kalau teks narasi imajinasinya tuh fiksinya ada di kelas 7 gitu. Tapi kalau misalnya teks narasi non fiksinya itu mungkin ada di kelas 8 dan 9 gitu. Jadi kita sharing aja ya Ustazah Dewi. Jadi menurut Ustazah Dewi apa penyebab rendahnya kemampuan peserta didik dalam memahami isi teks narasi tersebut? Kalau menurut saya sih anak-anak itu dalam rendahnya dalam memahami teks isi narasi tersebut, satu karena mereka susah dalam membaca bahasa Inggrisnya. Dan terutama sih itu mereka susah dalam bahasa Inggris sih. Kalau bahasa Indonesia kan masih gampang mereka membacanya. Cuma bahasa Inggris karena satu kata itu dalam tulisan beda apa sih membacanya. Nah, jadi itu sih yang membuat anak-anak itu tidak terlalu minat dalam membaca bahasa Inggris. Nah, itu. Kalau Ustazah Dewi di kelas Ustazah Dewi untuk teks narasi ini biasanya panjang atau sedang ininya, apa isi bacaannya? Tergantung sih, dia kan kalau dalam teks naratif itu kan kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada fiksi. Nah, kalau di bahasa Inggris itu kan semuanya ada genrenya, ada fiksi, ada fairy tale, apa sih kayak yang Putri Salju atau nah itu biasanya sih tergantung dari apa ya ceritanya, ada yang pendek, ada yang panjang, seperti itu sih. Nggak semuanya pendek, nggak semuanya, cuma tergantung dengan judul ceritanya aja gitu. Selain itu, Ustazah Dewi, ada lagi tidak penyebab rendahnya minat memahami peserta didik memahami isi teks narasi? Kalau saya lihat sih dari apa sih mereka bingung dengan arti kosakata dalam bahasa Inggris gitu. Nah, mereka karena tidak mengerti kurangnya penguasaan vocabulary, jadi mereka malah kayak kurang minat gitu dalam membaca bahasa Inggris. Kan kalau kita kan membaca cerita tuh kalau tahu artinya berarti pemahaman dalam ceritanya kan tahu. Karena mereka tidak tahu kosakata arti dalam bahasa Inggris, jadi hanya sekedar gitu saja membacanya gitu. Nah, itu kalau sih. Dalam bentuk analisis bagaimana analisis struktur teksnya? Ketika peserta didik disuruh untuk menganalisis struktur teks. Kalau menganalisis sih alhamdulillah kalau misalnya dari strukturnya itu karena diberikan tugas ya mereka kerjakan gitu. Maksudnya bisa mereka menganalisis di mana di mana complication-nya, di mana resolution-nya, permasalahannya di mana ending-nya, mereka bisa menganalisisnya gitu kan. Karena dijelaskan bahwasanya kalau dari awal itu baru masih awal cerita. Biasa kalau menuju sudah di tengah-tengahnya itu adalah permasalahannya. Nah, endingnya itu apa sih ceritanya atau apa sih penyelesaiannya. Biasanya seolah sih anak-anak bisa dalam menganalisa dari struktur dari teks itu gitu. Kalau untuk kebahasaannya seperti apa? Kalau kebahasaannya mereka tahu karena kan itu kan ceritanya di masa lampau kan. Mereka tahu sih, cuma ada beberapa yang terlewatkan lah, maksudnya nggak yang bisa menganalisa itu ada beberapa yang bisa seperti itu sih kebahasannya. Misalnya kan kalau teks naratif itu kan menggunakan past tense ya, masa lampau kan, gitu. Dan itu ada lagi sih berapa unsur bahasa yang digunakan gitu. Ada yang bisa, ada yang belum tercapai bisa dalam menganalisa gitu sih. Berarti bervariasi ya tergantung pada kemampuan peserta didik dalam menguasai kosakata. Benar. Ya. Baiklah, terima kasih Ustazah Dewi sharing-sharingnya. Sama-sama Susi. Terima kasih juga atas waktunya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.